Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sa- Malam. saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pemasaran olahraga dan manajemen klub. Eh, Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung mengikuti kelas manajemen olahraga pada malam ini. Sebelumnya saya berterima kasih juga kepada dosen pengampu Pak Limbat. Selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya yaitu Fadil Azhari dengan NIM 24060303054. Selanjutnya Saya Muhammad Fatih ada Azhari dengan NIM 24060303052. Saya Fahriani Praditya dengan NIM akhir 088. Saya Tiuta Wardana dengan NIM akhir 0046. di situ ada Miftah Hoir dengan NIM 240603050. Perkenalkan, nama saya Restu Gali dengan NIM 2406030045. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pendahuluan dan tujuan pembelajaran yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan bagi yang bertugas untuk. Oke, eh, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Yang pertama ada memahami konsep dasar pemasaran olahraga dan elemen-elemennya, dan juga manajemen klub. Yang kedua yaitu menganalisis pentingnya hubungan dengan fans dan komunitas, terutama saat krisis. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam sponsorship dan hak siar media saat performa klub menurun. Yang keempat, menghubungkan manajemen operasional klub dengan performa dan strategi pemasaran secara keseluruhan. Yang kelima, merumuskan rekomendasi strategis untuk klub yang menghadapi tantangan serupa. Next. Oke, di sini ada eh, landasan teori. Yang pertama yaitu apa itu pemasaran olahraga dan manajemen klub. Pemasaran olahraga itu adalah proses mendesain dan mengimplementasikan aktivitas untuk produksi, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk olahraga untuk memuaskan kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan organisasi. Lalu manajemen klub itu adalah keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai aspek operasional suatu klub, baik itu klub olahraga, klub kebugaran, maupun jenis klub lainnya, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan untuk materi kali ini kita mengambil studi kasus mengenai klub PSIS Semarang. Yang kedua yaitu keunikan produk olahraga. Ada intangible dan subjektif, unpredictable, dan high fan identification. Intangible dan subjektif itu adalah seperti pengalaman menonton pertandingan yang tidak bisa dimiliki dan setiap orang merasakan secara berbeda. Lalu ada unpredictable, yaitu seperti hasil pertandingan tidak bisa dijamin, yang menciptakan drama sekaligus tantangan pemasaran. Lalu ada high fan identification, itu seperti konsumen atau fans yang memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan produk.
dan produk di sini itu adalah suatu klub PSIS Semarang. Lalu ada kerangka pemasaran 4P dalam olahraga, yaitu produk, price, place, promotion. Yang pertama itu ada produk. Produk di sini bukan hanya pertandingan 90 menit, melainkan total experience seperti pemain bintang, atmosfer stadion, dan hiburan pra pertandingan, serta merchandise dan juga konten digital. Selanjutnya ada price. Di sini itu adalah harga tiket, harga merchandise, dan di sini juga harus seimbang antara pendapatan dan aksesibilitas bagi fans. Lalu place. Place di sini itu adalah lokasi stadion yang mengutamakan aksesibilitas dan kenyamanan. Lalu ada kanal distribusi tiket yang bisa eh, didistribusikan secara online atau offline, dan di mana fans bisa mengkonsumsi eh, suatu klub seperti TV, media sosial, dan aplikasi mobile. Lalu ada promotion. Promosi di sini itu seperti komunikasi dan promosi seperti iklan, media sosial, event komunitas, dan public relation. Next. Ya, selanjutnya yaitu ada apa ini? Dasar-dasar pemasaran olahraga setelah dikasus yaitu PSIS Semarang 2025. Silakan bagi yang bertugas untuk membacakan yang tersebut. Oke. Jadi tujuan slide ini menyajikan studi kasus nyata tentang PSIS Semarang dengan performa menurun dan memantik diskusi kritis mengenai solusi pemasaran untuk mengatasi tantangan tersebut. Poin pertama yaitu tantangan pertama berpusat pada inti dari bisnis olahraga, yaitu produk, dalam hal ini performa tim. Saat tim inti, yaitu kemenangan tim, sedang lemah, maka nilai jual utama klub ikut menurun. Ketergantungan klub pada hasil pertandingan menjadi sangat tinggi. Lalu poin kedua, pemasaran olahraga bukan hanya soal menjual tiket, tapi menjual pengalaman atau matchday experience. Jika Anda adalah manajer pemasaran PSIS, bagaimana Anda bisa mengemas ulang produk matchday experience di Stadion Jatidiri? Tujuannya adalah agar fans tetap mau datang meskipun tim sedang kalah, karena mereka mencari nilai lebih, misalnya pengalaman sosial, hiburan berkualitas, atau ikatan komunitas yang kuat. Lalu poin ketiga adalah tantangan pada strategi penetapan harga atau price. Apakah menurunkan harga tiket adalah satu-satunya solusi saat performa turun? Jawabannya tentu tidak. Kita perlu memikirkan alternatif lain, seperti paket bundling, tiket dengan merchandise, atau sistem loyalty point untuk mengapresiasi fans yang setia. Lalu harga harus merefleksikan value yang ditawarkan, bukan hanya performa tim. Lalu poin keempat, bagaimana kita mengubah strategi promosi atau promotion? Ini krusial. Apa pesan yang harus disampaikan kepada publik? Kita harus bergeser dari pesan yang berorientasi pada hasil, misalnya ayo menang, menjadi pesan yang lebih emosional dan jangka panjang, seperti tetap setia berjuang bersama. Ini tentang membangun ikatan emosional yang tidak mudah goyah. Lanjut. Lalu berikutnya ada manajemen hubungan fans dan komunitas. Tujuannya memberikan landasan teori mengenai pentingnya memandang fans sebagai aset dan peran vital Customer Relationship Management atau CRM, serta komunitas dalam keberlanjutan klub. Kita beranjak ke solusi jangka panjang, yaitu manajemen hubungan fans dan komunitas. Ini adalah kunci untuk membangun fondasi yang kokoh agar klub tidak terlalu sensitif terhadap fluktuasi performa di lapangan. Poin pertama di sini adalah perubahan paradigma. Fans sebagai atlet bukan sekedar pelanggan. Nah,
Fans loyal adalah sumber pendapatan stabil, duta merek gratis, dan penopang moral tim. Menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk membina hubungan dengan mereka jauh lebih berharga daripada sekedar mencari pelanggan baru. Poin kedua, CRM di olahraga. Hal ini membawa kita pada pentingnya CRM atau Customer Relationship Management di olahraga. CRM memungkinkan klub untuk mengumpulkan data tentang fans, seperti siapa mereka, apa yang mereka beli, kapan mereka datang, sehingga klub dapat mempersonalisasi komunikasi dan penawaran. Misalnya mengirim ucapan ulang tahun khusus atau menawarkan tiket presale eksklusif. Ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli pada setiap individu. Lalu poin terakhir, pentingnya komunitas. Poin ini yang paling fundamental karena sebuah klub olahraga adalah jantung dari komunitas. Fans ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar sepak bola. Dengan merangkul dan memberdayakan komunitas melalui kegiatan sosial, fan catering, atau program CSR tadi, karena membuat klub akan memperkuat loyalitas yang sifatnya turun-temurun. Sebuah ikatan yang tidak akan putus hanya karena tim kalah. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai manajemen hubungan fans dan komunitas. Baik, apa itu manajemen hubungan fan dan komunitas? Studi kasus PSIS Malang 2025. Fan mulai frustasi. 1. Situasi PSIS Malang mengalami penurunan performa di musim 2025. Fan mulai frustasi akibat hasil yang buruk dan kurangnya transparansi dari manajemen. 2. Tantangan manajemen mengembalikan kepercayaan fan, memperbaiki performa tim, menjaga minat sponsor dan citra klub, mengelola opini publik dan media sosial, melibatkan supporter dalam solusi. Ya, bisa sponsorship dan media links. Landasan teori, sponsorship sebagai kemitraan. Sponsorship dipandang sebagai kerjasama strategis antara sponsor dan pihak yang disponsori, di mana kedua pihak saling mendapatkan manfaat, bukan hanya hubungan transaksional. 2. Proposisi nilai atau value proposition adalah nilai unik yang ditawarkan kepada sponsor dan exposure merek, akses ke audiens target, citra positif, dan peluang promosi eksekutif. 3. Media links, hak untuk menyiarkan atau konten secara melalui media sangat bernilai karena memperluas jangkauan sponsor ke audiens yang lebih luas termasuk global. Ya, sudah. Oke, selanjutnya itu ada studi kasus PSIS Semarang 2005. Sponsor mulai ragu. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus PSIS Semarang 2025, di mana ini bagian dari sponsor mulai ragu. Pertama, situasi. Di mana situasi tersebut, sponsor utama dari sebuah perusahaan minuman energi mengindikasikan kemungkinan tidak akan memperpanjang kontrak mereka pada musim depan. Mereka khawatir asosiasi merek dengan tim yang terus kalah akan berdampak negatif. Exposure di media nasional juga berkurang karena PSIS jarang masuk ke dalam big match. Terus yang selanjutnya ada tantangan manajemen, yang dimana tantangan manajemen ini meyakinkan sponsor yang ada untuk tetap bertahan dan menarik sponsor baru di tengah krisis performa. Kita masuk ke pertanyaannya.
Jika Anda, saudara-saudara semua ini adalah manajemen komersial PSIS, bagaimana Anda mengubah proposisi nilai yang ditawarkan kepada sponsor? Apa yang bisa dijual selain dari kemenangan? Contohnya ada fokus pada angka engagement media sosial yang mungkin masih tinggi. Yang terus ada loyalitas fans sebagai target pasar yang menarik, program CSR bersama sponsor. Pertanyaan kedua, bagaimana klub bisa memanfaatkan hak media digitalnya seperti PSS TV di YouTube untuk menciptakan nilai baru bagi sponsor yang tidak bergantung pada hasil pertandingan. Contohnya ada konten eksklusif behind the scenes yang disponsori wawancara mendalam dengan legenda klub. Next. Kemudian ada manajemen operasional klub. Yang pertama ada landasan teori. Operasional sebagai tulang punggung, ini adalah dapur klub yang memastikan semuanya berjalan lancar, meliputi manajemen fasilitas, manajemen tim, tiketing, dan keamanan pertandingan, keuangan dan administrasi, serta scouting dan pengembangan pemain. Oke, selanjutnya yaitu adalah studi kasus PSIS Semarang akar masalah performa. Itu yang pertama ada analisis mendalam dan tantangan manajemen. Studi kasus PSIS Semarang 2005 akar masalah performa dan tantangan manajemen. Saya akan jelaskan secara singkat saja poin-poin pentingnya. Kondisi awal 2025, hasil kompetisi awal musim buruk, berbakalan beruntun, posisi klasemen rendah. Pemutusan kontrak pelatih kepala Kehudi Wahyu setelah evaluasi tim dipimpin Jared Tucker. Tekanan eksternal tinggi seperti dari supporter, media, sponsor mulai kritis. Dan tanda-tanda masalah struktural, isu administrasi atau finansial dan ketinggian skuad. Terus yang kedua ada akar masalah performa analisis mendalam. Aspek taktis dan kepelatihan atau pergantian pelatih terlalu cepat, indikasi ketidakcocokan filosofi atau gaya bermain yang belum stabil. Terus ada persiapan pramusim yang kurang atau pemilihan pemain yang kurang tepat dan terjadilah chemistry yang belum terbentuk karena pemain baru bergabung. Terus yang ketiga ada kondisi fisik dan cedera. Pemain inti mengalami pembebanan karena bermain secara terus-menerus hingga mengalami kondisi yang tidak memungkinkan terjadinya cedera. Terus yang selanjutnya itu ada manajemen internal. Ada keputusan relatif cepat memecat pelatih tanpa roadmap pengganti atau pemutusan pelatih namun belum ada penggantinya. Terus selanjutnya ada tekanan eksternal. Media lokal menyorot hasil buruk. Jadinya semakin media menyorot hasil buruk dari hasil PSIS Semarang, terjadilah desakan atau desakan-desakan dari supporter yang menekan agar ke klub agar mengurus klub dengan lebih baik. Terus yaitu ada struktural dan finansial. Potensi sanksi administrasi finansial membuat manuver transfer terbatas. Harus kas klub belum terdiversifikasikan, masih tergantung pada matchday dan supporter tunggal. Yang ketiga ada tantangan manajemen utama. Menentukan arah pelatih, membangun kembali skuad, mengatasi tekanan publik, menstabilkan keuangan, membangun sistem sport science, mengembangkan talenta lokal. Kesimpulannya, PSIS Semarang 2005 mengandalkan kombinasi masalah performa teknis, manajemen reaktif, dan tekanan eksternal. Jalan keluar harus bertahap, stabilisasi jangka pendek, psikologis, taktik sederhana, rekonstruksi jangka menengah, pelatih, permanen, rekrutmen tepat, sport science. Yang ketiga, transformasi jangka panjang, akademi finansial. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan.
kesimpulan yang bisa saya sampaikan yaitu pemasaran olahraga dan manajemen klub merupakan bagian penting dalam pengelolaan kegiatan olahraga secara profesional. Melalui pemasaran olahraga, suatu organisasi atau klub dapat memperkenalkan produk dan layanan olahraga pada masyarakat, meningkatkan minat serta partisipasi, dan menciptakan nilai ekonomi dari kegiatan olahraga. Pemasaran yang baik tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga membangun citra positif dan hubungan yang kuat antara klub, atlet, dan penggemar. Sementara itu, manajemen klub olahraga berperan dalam mengatur seluruh aspek operasional seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan program latihan agar berjalan efektif dan efisien. Manajemen yang baik akan mendukung pencapaian prestasi atlet sekaligus menjaga keberhasilan klub secara organisasi. Dengan demikian, keberhasilan suatu klub olahraga tidak hanya ditentukan oleh prestasi atlet di lapangan, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam menerapkan prinsip manajemen dan strategi pemasaran yang tepat. Sinergi antara kedua aspek tersebut menjadi kunci utama dalam membangun klub olahraga yang profesional, berprestasi, dan berkelanjutan. Mungkin itu yang kelompok saya bisa sampaikan. Bila mana ada pertanyaan atau masukan yang ingin teman-teman sampaikan, bisa disampaikan sekarang. Saya membuka 3 pertanyaan atau 3 masukan. Saya ingin bertanya. Oke, silakan perkenalkan terus NIM dan nama. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada tambahan dari teman-teman? Saya tunggu 5 menit. Kalau tidak ada yang bertanya atau memasukkan, saya akhiri. Terima kasih. Izin bertanya, Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? nama dulu toh. Perkenalkan, nama saya Samsul Huda dengan nama akhir 082. Bagaimana cara mengembangkan rencana pemasaran digital untuk klub olahraga? Misalnya yang ada di PSIS tadi. Terima kasih. Baik, saya tampung terlebih dahulu pertanyaannya.
Silakan bagi Mas Jaki yang ingin menjawab pertanyaan dari Mas Huda. Baik, tadi pertanyaannya itu bagaimana cara mengembangkan pemasaran digital dalam olahraga, khususnya di PSIS begitu. Izin menjawab, pemasaran digital dalam olahraga dapat dikembangkan dengan membangun identitas suatu klub yang kuat di media sosial, membuat konten menarik dan interaktif, serta memanfaatkan kolaborasi dengan influencer dan sponsor untuk memperluas jangkauan. Selain itu juga klub perlu mengembangkan website atau aplikasi resmi agar fans juga dengan mudah mengakses seperti mengakses tiket, berita, dan merchandise. Mungkin begitu, Mas Huda, apakah menjawab? Terjawab. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Huda yang sudah bertanya. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan atau ada masukan? Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Karena ini kondisi sudah malam, karena kita besok ada kelas jam 7, alangkah baiknya kita istirahat lebih awal untuk beristirahat lebih. Ya, teman-teman. Saya tunggu 2 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup presentasi kali ini. Baik, mungkin dari teman-teman sendiri sudah pada jelas apa yang tadi dipresentasikan oleh kelompok kami. Gimana teman-teman? Jelas, jelas. Oke, Jelas, siap. Mas Fadil Azhari. Oke, mungkin cukup ya penjelasan tentang pemasaran olahraga dan manajemen klub. Nanti kalau semisal ada pertanyaan atau masukan boleh menyusul lewat WA grup ya nanti. Oke, Mas Fadil, terima Siap, kasih. siap. Oke, siap teman-teman. Oke, karena mungkin teman-teman juga sudah capek dan sudah malam, alangkah baiknya kita tutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 mewakili kelompok 3 izin pamit. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadil.